Kita sering ya merayakan kemerdekaan itu kan, wah meriah banget. Bendera, lagu, perayaan, macam-macam. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran apa ya artinya merdeka yang seutuhnya gitu? Bukan cuma soal ganti bendera atau bebas dari penjajah aja. Tapi ya bebas dari kemiskinan yang turun-temurun mungkin. Atau bebas dari perintah atasan, dari tuan tanah. Bahkan mungkin bebas dari pemerintah yang rasanya jauh. Nah, ini menarik. Hampir seabad yang lalu di Spanyol, jutaan orang biasa mencoba loh mewujudkan kemerdekaan radikal kayak gini. Jadi bukan cuma politik tapi juga ekonomi, sosial, budaya. Bayangin aja, di tengah perang saudara yang lagi berkecamuk, rakyat jelata malah ngambil alih pabrik. Terus mereka ngelola ladang bareng-bareng, ngatur kota tanpa polisi, tanpa wali kota. Benar-benar dari bawah. Ini bisa dibilang salah satu eksperimen sosial terbesar abad ke-20 ya, dibangun benar-benar pakai darah dan keberanian. Tapi anehnya, kisah epik ini ya, kisah rakyat biasa yang mencoba bangun dunia baru ini, kok kayak sering hilang gitu aja ya, cuma jadi catatan kaki. Kenapa bisa gitu? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba gali lebih dalam hari ini. Kita bongkar cerita revolusi yang mungkin terlupakan ini. Betul sekali. Itu misi kita hari ini. Kita mau bongkar cerita ini. Kita coba pahami akarnya. Gimana sih api revolusi ini bisa nyala dari kondisi Spanyol yang, ya, waktu itu penuh masalah. Kita akan lihat gimana orang biasa, buruh, petani, itu mencoba mewujudkan mimpi mereka. Tapi juga gimana konflik internal justru malah merobek perjuangan mereka sendiri. Dan gimana kekuatan dari luar juga ikut campur menentukan nasib akhir mereka. Ini cerita soal harapan yang besar banget, tapi juga, ya, tragedi yang mendalam. Oke, jadi untuk bisa ngerti ledakan di 1936 itu, kita perlu mundur sedikit. Lihat kondisi Spanyol di awal abad ke-20. Waktu itu Spanyol bisa dibilang kayak bayangan kejayaan masa lalunya aja. Udah terpuruk, monarkinya rapuh, terus kesenjangan sosialnya itu, wah, lebar banget. Terutama antara kota dan desa. Industrinya juga terbelakang. Iya, kebayang ya, terutama mungkin di wilayah selatan kayak Andalusia atau Ekstremadura gitu ya. Tanahnya subur banget, luas, tapi yang nguasain cuma segelintir orang. Para latifundistas ini tuan tanah yang kaya raya, sementara jutaan petani nggak punya tanah, hidupnya miskin banget, nunggu kerjaan harian di alun-alun desa dari subuh. Itu kan kondisi yang bikin putus asa ya, tapi pasti di bawahnya itu ada kemarahan yang udah lama terpendam. Betul. Dan situasi ini diperparah lagi sama dominasi gereja Katolik. Ini penting nih, gereja waktu itu bukan cuma soal agama, tapi udah jadi kekuatan politik dan ekonomi yang besar banget. Mereka punya tanah luas, ngontrol sekolah, rumah sakit, punya pengaruh kuat di parlemen. Pendidikan di desa-desa itu kan kebanyakan dikontrol gereja ya, jadi lebih menekankan doktrin moral, kepatuhan gitu, bukan pemikiran kritis. Nah ini jadi semacam benteng gitu ya, buat ide-ide modern kayak sekularisme atau kesetaraan. Jadi penghambat. Politiknya juga nggak kalah rumit ya. Ada Raja Alfonso XIII, monarki konstitusional. Tapi demokrasinya formalitas doang. Ada sistem namanya Turno Pacifico. Jadi, dua partai elit, konservatif sama liberal, itu gantian aja berkuasa. Pemilunya udah diatur, dimanipulasi sama bos-bos politik lokal. Namanya caciques. Jadi suara rakyat, ya, hampir nggak ada artinya. Terus ada lagi nih, krisis militer. Kekalahan yang memalukan banget di Perang Rif di Maroko tahun 1921. Ada bencana anual namanya. Ini bikin militer makin gak percaya sama politisi sipil, dianggap lembah. Ujung-ujungnya, kudeta. Jenderal Primo de Rivera ngambil alih tahun 1923, jadi diktator selama 7 tahun. Dia memang bangun infrastruktur, tapi akar masalah sosialnya, ketidakadilan itu nggak disentuh sama sekali. Malah, gerakan buruh ditindas. Nah, pas rezimnya jatuh tahun 1930, monarki jadi ikut goyang. Kehilangan legitimasi. Nah, akhirnya ada perubahan ya. April 1931, demo besar-besaran bikin Raja Alfonso XIII terpaksa pergi. Lahirlah Republik Spanyol kedua. Wah, ini bawa harapan besar banyak pastinya. Pemerintah baru langsung bikin agenda reformasi yang ambisius. Mau ada redistribusi tanah, mau misahin urusan gereja sama negara, reformasi militer, kasih otonomi daerah kayak ke Catalonia. Tapi ya gitu, setiap langkah reformasi ini langsung direspon keras. Gereja jelas tentang sekularisasi. Tuan tanah juga nggak mau lah hanya dibagi-bagi. Mereka coba gagalkan redistribusi.
militer juga merasa dilemahkan. Di sisi lain, buruh sama tani ngerasa reformasinya kok lambat banget. Jadi mereka mulai aksi sendiri. Duduki lahan, mogok massal, republik jadi kejepit di tengah. Antara kaum konservatif yang pengen balik ke tatanan lama, sama kaum radikal yang pengen perubahan lebih cepat, lebih drastis. Pemilu 1933, yang menang koalisi kanan tengah. Reformasi banyak yang dibatalin, peran gereja dikuatin lagi. Nah ini bikin kubu kiri marah besar. Puncaknya itu revolusi Asturias tahun 1934. Pemberontakan buruh tambang, gabungan sosialis sama anarkis. Iya, dan pemberontakan itu ditumpasnya brutal banget. Pakai pasukan kolonial dari Maroko yang mimpin Jenderal Francisco Franco. Ribuan orang tewas. Ini kayak gladi resik gitu ya, buat kekerasan yang skalanya lebih besar nanti. Jadi menjelang 1936, itu atmosfernya bener-bener udah kayak bom waktu. Tik-tok, tik-tok. Kubu kiri akhirnya bersatu bikin Frente Populer atau Front Populer. Isinya ada sosialis, komunis, republikan. Sementara kubu kanan terus menakut-nakuti soal ancaman komunis. Koran-koran saling serang, jalanan penuh bentrokan, Spanyol udah diambang ledakan. Dan akhirnya, meledak juga setelah pemilu Februari 1936. Pemilu itu kan pertarungan sengit ya, antara Front Populer lawan Blok Nasional yang isinya konservatif, monarkis, gereja, militer. Dan Front Populer menang, walaupun tipis. Nah, kemenangan tipis ini justru jadi pemicu ledakan sosial yang lebih besar lagi. Betul. Buat para buruh di kota sama petani di desa, kemenangan ini kayak lampu hijau gitu. Mandat buat mempercepat perubahan. Mereka nggak nungguin kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Di Andalusia, Extremadura, lahan-lahan besar langsung diduduki. Di kota, beberapa pabrik juga mulai diambil alih kontrolnya sama pekerja. Ada dorongan revolusioner yang kuat banget dari bawah. Nah, sebaliknya, kubu kanan jadi makin panik kan? Kemenangan Front Populer ini dilihat sebagai ancaman besar. Wah, ini jalan menuju revolusi komunis ala Bolshevik, pikir mereka. Propaganda perang melawan peradaban Kristen mulai kenceng banget. Gereja merasa diserang. Ini penting dipahami. Ini bukan cuma soal perebutan ideologi di atas kertas ya. Tapi ini soal perebutan kendali sosial di lapangan. Kaum anarkis, lewat Serikat Buruh CNT, mereka percaya revolusi sosial itu ya dimulai dari sekarang. Ambil alih langsung tempat kerja, ambil alih lahan, aksi langsung. Sementara Partai Komunis PCE yang waktu itu ada di dalam Front Populer, mereka punya strategi beda. Prioritasnya stabilitas pemerintah dulu, hadapi ancaman fasisme, revolusi sosial nanti dulu. Wah, ini perbedaan visi yang mendasar banget ya, dan ini bikin Front Populer itu sendiri sebenarnya rapuh dari dalam. Iya, sangat rapuh. Dan ini nanti akan jadi sumber konflik besar. Sementara itu, kekerasan di jalanan terus meningkat. Ratusan bentrokan politik, penembakan, pembunuhan antara milisi kiri, kayak dari CNT atau UGT, lawan milisi kanan, Falane. Itu dalam beberapa bulan aja setelah pemilu. Di balik layar, militer juga udah bergerak ya. Para jenderal kayak Franco ini udah nganggep pemerintah sipil sebagai ancaman. Udah. Sejak Maret 1936, perwira-perwira tinggi udah merencanakan kudeta. Mereka punya jaringan rahasia namanya Union Militer Española atau UME. Udah siap-siap mereka. Tapi uniknya nih, bahkan sebelum kudeta itu meletus, di beberapa wilayah kayak Zaragoza atau Barcelona, rakyat pekerja itu udah mulai bangun semacam embrio masyarakat baru loh. Serikat Buruh CNT itu udah mulai ngatur distribusi pangan sendiri, ngatur transportasi, bahkan jaga keamanan lingkungan. Betul. Jadi revolusinya itu sebenarnya udah jalan diam-diam di bawah radar pemerintah republik, lahir dari tindakan langsung rakyat. Terus apa pemicu terakhirnya sampai kudeta beneran jalan? Pembunuhan seorang politisi kanan penting, namanya José Calvo Sotelo, tanggal 13 Juli 1936. Pelakunya oknum Garda Asalto, polisi yang ada afiliasi sosialisnya. Nah, pembunuhan ini langsung dijadiin dalih sama UME buat mulai kudeta mereka 4 hari kemudian. Udah nggak bisa kompromi lagi, tong mesiu meledak. Satu pihak siap revolusi sosial, mau hapus kepemilikan pribadi alat produksi, pihak lain siap perang suci, mau pertahankan Spanyol tradisional. Benturan udah nggak terhindarkan. Jadi, kudeta dimulai 17-19 Juli 1936 ya, dipimpin Jenderal Franco, menyebar dari Maroko ke daratan Spanyol. Iya, para jenderal ini awalnya ngira bakal gampang ngambil alih kekuasaan.
tapi mereka salah besar. Kenapa salah? Karena di banyak kota besar, kayak Barcelona, Madrid, Valencia, rakyat pekerja itu bangkit melawan. Terutama anggota Serikat Buruh Anarkis, CNT, dan FAI. Mereka turun ke jalan, gak takut. Mereka rebut senjata dari barak-barak tentara, terus ya bertempur langsung lawan tentara pemberontak. Ini bukan sekedar ngamuk massa biasa ya berarti? Bukan. Ini hasil dari tradisi perlawanan dan pengorganisasian yang udah puluhan tahun dibangun di dalam serikat buruh. Mereka udah biasa rapat, mogok, diskusi ideologi. Jadi mereka nggak cuma tahu cara bertempur, tapi juga punya bayangan, punya ide, apa yang harus dilakuin setelah menang nanti. Nah ini yang luar biasa. Di tempat-tempat kudeta berhasil digagalkan kayak di Barcelona setelah pertempuran sengit 19 Juli itu, apa yang terjadi? Otoritas pemerintah pusat itu lumpuh total, nggak berfungsi. Kekosongan kekuasaan ini kemudian nggak jadi kekacauan, tapi langsung diisi sama komite-komite rakyat. Dibentuk spontan aja gitu. Nggak ada otoritas lain soalnya. Kekuasaan benar-benar pindah ke tangan rakyat ya. Dan dari situ muncul istilah autogestion, pengelolaan mandiri. Tepat, autogestion. Ini intinya. Kekosongan diisi dari bawah. Contoh paling terkenalnya mungkin di Barcelona. Pekerja tram, mereka ambil alih depot, perbaiki rel yang rusak, terus jalanin lagi tramnya. Bahkan sebagian digratiskan. Semua keputusan diambil lewat rapat pleno pekerja. Pabrik-pabrik juga gitu. Iya, pabrik tekstil misalnya. Diambil alih pekerja. Mereka bikin rapat mingguan buat nentuin produksi. Bahan baku gimana, distribusinya, keuntungannya buat apa. Biasanya buat komunitas atau buat biaya perang. Hotel-hotel besar kayak Hotel Kolon, Hotel Ritz, itu diambil alih sama pelayannya. Sistem kerjanya dirotasi, biar adil. Sebagian kamarnya malah dipakai buat tampung pengungsi. Wah, kebayang ya atmosfer kotanya pasti berubah total. Jalanan penuh poster revolusi, papan nama toko, pabrik diganti tulisan dikolektivisasi. Ada perasaan kayak kota ini milik kita semua gitu ya. Persis. Dan fenomena ini nggak cuma di kota. Di pedesaan juga terjadi revolusi serupa. Terutama di wilayah republik kayak Aragon, Levante, sebagian Andalusia. Ribuan komunitas petani menghapus kepemilikan pribadi atas tanah, alat-alat pertanian, ternak, digabungin, dikelola bareng-bareng. Mereka bentuk dewan desa buat ngatur kerja dan bagi hasil panen. Di Aragon, yang jadi basis kuat anarkis CNT, katanya sampai 75% lahan pertanian itu dikolektivisasi. Sistem ekonominya gimana di desa-desa kolektif ini? Masih pakai uang? Macam-macam. Banyak kolektif yang bahkan menghapus uang sama sekali. Diganti pakai sistem kupon atau ambil barang sesuai kebutuhan aja dari gudang komunal. Ada juga yang masih pakai uang, tapi harga-harga diatur secara kolektif biar nggak ada spekulasi. Pokoknya tujuannya keadilan sosial. Ini berarti transformasinya bukan cuma ekonomi ya, tapi sosial budaya juga. Banget. Di banyak desa itu, baru pertama kali ada sekolah gratis. Klinik kesehatan gratis dibuka, tenaga medisnya sukarelawan. Kelompok seni, musik, jadi hidup banget di desa. Ini momen pembebasan yang benar-benar dirasakan warga desa. Mereka merasa punya kendali atas hidup mereka sendiri. Tapi mimpi indah revolusi ini kan terjadi di tengah perang saudara yang brutal ya. Spanyol jadi terbelah dua. Iya, terbelah jadi dua zona. Zona Republik, tempat eksperimen sosial ini berjalan, melawan zona nasionalis, pimpinan Franco, yang didukung gereja, militer, tuan tanah. Mereka pengen negara otoriter, terpusat, kembali ke nilai-nilai tradisional. Ini pertarungan dua visi masa depan yang bertolak belakang. Revolusi sosial melawan fasisme atau militerisme konservatif. Secara militer gimana peta kekuatannya? Nah, ini timpang. Kaum nasionalis itu punya banyak perwira militer profesional dan pasukan kolonial yang udah pengalaman perang di Maroko. Kayak pasukan Tercio dan Reguleres, sangat terlatih dan disiplin. Sementara di pihak Republik, tentaranya banyak terdiri dari milisi rakyat yang baru dibentuk. Semangatnya tinggi, tapi pengalaman dan persenjataannya kurang. Wilayahnya awalnya mencakup Madrid, Catalunya, Valencia, Aragon, tapi basis industri dan pertanian penting juga ada di tangan nasionalis. Ketimpangan ini diperparah sama intervensi asing ya? Betul sekali. Ini faktor krusial. Franco itu dapat dukungan penuh dari Nazi Jerman dan fasis Italia. Jerman ngirim Legion Condor. Itu bukan cuma pesawat canggih, tapi juga jadi ajang uji coba taktik Blitzkrieg Jerman.
Pengepungan Guernica bulan April 1937 itu salah satu contoh paling mengerikan dari kebrutalan mereka. Italia juga ngirim puluhan ribu tentara, tank, pesawat. Dukungan ini penting banget buat momentum awal Franco. Republik gimana? Ada yang bantu? Ada, tapi nggak sebanding. Satu-satunya kekuatan besar yang secara signifikan bantu Republik itu Uni Soviet. Tapi bantuannya baru datang agak belakangan, sekitar Oktober 1936. Soviet ngirim tank T-26, pesawat Polikarpov. Tapi nggak gratis, syaratnya berat. Republik harus bayar pakai cadangan emas negara. Dan yang lebih penting, bantuan Soviet ini dipakai untuk memperkuat pengaruh Partai Komunis Spanyol, PCE, di dalam Republik. Mereka mendorong sentralisasi militer dan menekan faksi-faksi revolusioner lain kayak anarkis CNT, FAI, dan kelompok kiri non-Stalinis, POUM. Ini jadi sumber perpecahan internal nanti. Tapi ada juga kan semangat internasionalisme, Brigade Internasional itu. Oh iya, itu fenomena unik juga. Ribuan sukarelawan dari lebih dari 50 negara datang ke Spanyol buat bertempur di pihak Republik. Ada penulis kayak Hemingway, George Orwell. Orwell bahkan nulis buku Homage to Catalonia berdasarkan pengalamannya. Dia awalnya terkesan banget sama semangat kesetaraan revolusi di Barcelona, tapi kemudian kecewa berat lihat perpecahan internal dan represi terhadap kelompok non-komunis. Terus negara demokrasi barat kayak Inggris dan Prancis gimana? Mereka memilih kebijakan non-intervensi. Kelihatannya netral ya, tapi praktiknya ini merugikan Republik banget. Kenapa? Karena blokade non-intervensi ini lebih efektif mencegah bantuan masuk ke Republik, sementara Franco tetap aja dapat suplai lancar dari Jerman dan Italia. Jadi Republik terpaksa cari pasokan dari tempat lain kayak Meksiko, atau ya dari Soviet itu tadi, atau bahkan pasar gelap. Keseimbangan kekuatan jadi makin condong ke Franco. Jadi perang saudara Spanyol ini kayak laboratorium ya? Laboratorium taktik perang buat Jerman, sekaligus laboratorium sosial buat Republik. Bisa dibilang begitu. Dan di dalam laboratorium sosial Republik itu, polarisasi internal makin tajam. Dukungan Soviet itu kan bikin posisi Partai Komunis, PCE, makin kuat. Mereka makin gencar mendorong sentralisasi penuh, baik ekonomi maupun militer. Argumennya, kita nggak bakal menang kalau nggak terkoordinasi secara terpusat. Eksperimen kolektivisasi anarkis itu harus ditunda dulu. Dianggap nggak efisien, malah ganggu perang. Gimana reaksi kaum anarkis dan sosialis radikal lainnya? Wah, mereka menolak keras argumen itu. Mereka yakin justru revolusi sosial itulah sumber semangat juang rakyat. Kalau revolusi dihentikan demi perang, itu sama aja kayak menghentikan detak jantung buat menyelamatkan tubuh. Itu berarti mengorbankan inti perjuangan mereka melawan fasisme. Buat apa menang perang kalau tujuan revolusinya dikorbankan? Dan ketegangan ini akhirnya meledak ya, Ya, di Barcelona. iya. Puncaknya itu tragedi Mei 1937 di Barcelona, yang tadi sempat disinggung. Awalnya cuma perselisihan soal kontrol gedung telekomunikasi, tapi terus berkembang jadi baku tembak terbuka di jalanan antara milisi CNT dan POUM di satu sisi, melawan pasukan polisi dan Garda Asalto yang pro-komunis di sisi lain. Kota penuh barikada lagi. Tapi kali ini sesama kelompok antifasis yang saling bunuh. Ratusan orang tewas. Peristiwa ini benar-benar menghancurkan kekuatan politik anarkis CNT di Catalunya. Dan secara strategis, ini keuntungan besar buat partai komunis yang didukung Soviet. Luka yang dalam sekali buat perjuangan Republik. Setelah Mei 1937 itu, kayaknya semangat revolusi mulai agak pudar ya, digantikan logika perang yang lebih keras. Iya, bisa dibilang begitu. Fokus bergeser ke sentralisasi dan disiplin militer. Ditambah lagi, tekanan ekonomi makin berat. Armada Laut Nasionalis, dibantu Italia, berhasil memblokade pelabuhan-pelabuhan Republik. Bahan bakar jadi langka banget. Makanan makin susah dicari, harga-harga melambung tinggi. Jadi kehidupan sehari-hari makin sulit ya di kota-kota Republik. Sulit sekali. Antrian panjang buat dapat roti atau minyak itu jadi pemandangan biasa di Barcelona akhir 1937. Sistem kupon nggak cukup. Di pedesaan, kekurangan pupuk sama alat-alat juga mulai menghambat pertanian kolektif. Muncul dilema di kolektif. Mau tetap distribusi gratis sesuai kebutuhan, atau mulai mewajibkan kontribusi buat perang? Moral pasti turun drastis ya dalam kondisi kayak gitu. Pasti. Perpecahan internal itu bikin frustrasi banyak pejuang, termasuk anggota Brigade Internasional. Desersi mulai meningkat. Ironisnya, pasar gelap mulai muncul lagi,
menggerogoti sistem distribusi kolektif yang coba dibangun. Udah mulai terasa di awal 1938, kekalahan Republik itu kayaknya tinggal nunggu waktu. Dan pukulan telak datang di musim semi 1938 ya, di Front Aragon. Betul, Franco melancarkan serangan besar-besaran, didukung penuh tank Italia, dan serangan udara Legion Condor Jerman. Serangan ini berhasil memecah wilayah Republik jadi dua, memisahkan Catalunya dari zona tengah, yang meliputi Madrid dan Valencia. Ini pukulan strategis yang mematikan. Apa dampaknya buat kolektif-kolektif pertanian di Aragon yang direbut Franco? Langsung dibubarkan paksa. Tanah dikembalikan ke tuan tanah lama. Para pemimpin lokal dari CNT atau FAI ditangkapi. Banyak yang dieksekusi. Mimpi kolektivisme dihancurkan seketika. Republik masih coba melawan. Masih, ada upaya terakhir yang sangat heroik tapi juga tragis, yaitu pertempuran Ebro. Mulai Juli sampai November 1938. Republik mengerahkan sekitar 80.000 prajurit, termasuk sisa-sisa Brigade Internasional, buat menyeberangi Sungai Ebro dan merebut kembali wilayah. Awalnya sempat ada keberhasilan, tapi keunggulan udara dan artileri nasionalis terlalu besar. Setelah pertempuran sengit 3 bulan lebih, dengan korban jiwa ribuan di kedua pihak, pasukan Republik terpaksa mundur. Ini benar-benar kayak nyala lilin terakhir sebelum padam. Harapan militer Republik habis di sini. Dunia internasional gimana? Masih ada harapan bantuan? Udah nggak ada. Republik bahkan menarik pulang Brigade Internasional bulan September 1938, berharap dapat simpati dari negara barat, tapi sia-sia. Inggris dan Prancis tetap aja non-intervensi. Bantuan Soviet juga makin berkurang karena Stalin udah mulai fokus ke masalah di Eropa Timur. Republik benar-benar ditinggalkan sendirian. Akhirnya Catalunya jatuh ya. Iya, Januari 1939, Franco melancarkan ofensif besar ke Catalunya. Barcelona jatuh tanggal 26 Januari. Semua bentuk kolektivisasi dihapus. Terjadilah La Retirada, eksodus massal yang menyedihkan. Lebih dari 450.000 pengungsi, tentara, keluarga, warga sipil menyeberang perbatasan ke Prancis. Kondisi mereka di kem-kem pengungsi di Prancis Selatan sangat mengenaskan. Akhir yang tragis buat mimpi revolusi di Catalunya. Tinggal Madrid yang bertahan ya. Madrid bertahan hampir 3 tahun lamanya. Tapi akhirnya jatuh juga tanggal 28 Maret 1939. Sempat ada kudeta internal oleh Kolonel Casado yang coba negosiasi damai, tapi ditolak mentah-mentah sama Franco. Cuma ada pilihan menyerah tanpa syarat. Dan perang pun berakhir. Tanggal 1 April 1939, Franco secara resmi mengumumkan akhir perang. La Guerra ha terminado. Perang telah berakhir. Mimpi merdeka yang diusung revolusi sosial benar-benar padam. Konsekuensinya setelah perang pasti mengerikan ya. Sangat mengerikan. Kolektivisasi dihapus total. Serikat buruh dilarang keras. Partai politik, kecuali Partai Falange pendukung Franco, dinyatakan ilegal. Puluhan ribu pejuang Republik dieksekusi mati. Ratusan ribu lainnya dipenjara selama bertahun-tahun dalam kondisi yang buruk. Kekerasan setelah perang ini bukan cuma balas dendam biasa. Tapi ini upaya sistematis dari rejim Franco untuk menghapus ingatan kolektif tentang revolusi. Mereka ingin menghancurkan semua jaringan sosial yang pernah mendukungnya. Tapi apakah warisan revolusi ini benar-benar hilang? Nah, ini poin pentingnya. Meskipun dihancurkan secara fisik, warisannya tetap hidup. Revolusi Spanyol 1936 itu, meskipun gagal, tetap jadi salah satu percobaan terbesar di abad ke-20 untuk membangun masyarakat tanpa penindasan dari bawah. Kekalahannya memang tragis, tapi keberhasilan sesaatnya itu menunjukkan bahwa alternatif itu mungkin. Bahwa buruh bisa kok mengelola pabrik. Petani bisa mengatur distribusi hasil panen. Masyarakat bisa berfungsi tanpa harus ada otoritas terpusat yang menindas. Semangat inilah, ide tentang otonomi, demokrasi langsung, pengelolaan mandiri, yang terus menginspirasi berbagai gerakan sosial di seluruh dunia sampai sekarang. Kalau Anda lihat poster-poster kolektif, foto-foto hitam putih Barcelona tahun 1936, semangat itu masih terasa. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi ya, kenapa kisah ini seringkali kayak terpinggirkan gitu? Kenapa upaya yang begitu radikal untuk meraih kebebasan total di mana orang biasa benar-benar megang kendali langsung atas hidup dan kerja mereka, kok jarang banget dibahas tuntas? Mungkin ya. Dan ini sekedar pemikiran penutup aja buat Anda renungkan. Mungkin justru karena keberhasilannya itu, walaupun cuma sesaat,
terasa terlalu mengganggu, terlalu menantang asumsi dasar kita semua tentang gimana sih kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat itu seharusnya diatur. Mungkin keheningan di sekitar kisah revolusi Spanyol ini bukan karena ceritanya nggak relevan lagi, tapi justru sebaliknya. Mungkin karena pertanyaan mendasar yang pernah coba dijawab oleh rakyat Spanyol hampir seabad lalu, pertanyaan tentang makna kebebasan sejati itu masih sangat relevan dan bahkan mungkin berbahaya bagi tatanan kekuasaan yang ada sekarang. Biarkan pertanyaan itu menggantung sejenak untuk Anda pikirkan.